kalau kamu pengen sukses kayaknya ya, kita harus punya passion dulu di dalamnya. Kita suka dulu nih sama apa yang kita mau mengawali sebuah bisnis segala macam. Itu harus aku suka dulu sama bisnis itu. Sama that kind of the business dulu. Oke. Aku pikir masih bisa dihandle lah semuanya. Bisa dihandle. Nah, semua apa yang masalah-masalah ketika dari perjalanan itu semuanya ke sini itu dijadikan sebagai aku struggle-nya sebagai membangun mental aku supaya lebih bagus, lebih baik dan lebih kuat. Pokoknya as long as you tetap konsisten, itu tuh apa yang kita dapat selama perjalanan itu yang membangun kita untuk membangun mental kita juga. For example, aku dapat makian dari klien itu juga ngebangun my mental kan. Nah, kayak gimana tuh makiannya? Enggak sih, sampai nggak juga dimaki juga ya. Nah, katanya dimaki. Ya itu kan supaya dramatis, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nirwan. Welcome back to Hi Podcast. Bincang hangat penuh semangat. Tepuk tangan tuh. Tepuk tangan. Yang gemuruh. Oke, seperti biasa. Podcast nggak selalu sendiri. Dan sekarang saya ditemani seorang fashion designer dan MUA juga. Siapa lagi kalau bukan Kang Asep Saifuddin. Tepuk tangan dulu dong. Nggak siapa lagi kan, karena banyak ya tuh kan rias. Banyak. Kang Asep sehat? Alhamdulillah. Salaman dulu. Gimana Nirwan? Alhamdulillah sehat. Sehat. Makin hari makin ganteng aja ya. Kayak makin banyak uang ya kamu kelihatannya. Wih, aduh. Padahal mah nyaris gila sayang. Oke. Aduh, excited banget nih sama Kang Asep. Tapi dah saking ku excitednya jantan kudu maca itu. Oke. Harusnya handphonenya agak upgrade harusnya. Iya, biasa pada rimbon. Bawa iPad nanti ya. Bawa iPad agung, sekieu tah. Ser. Mangga enggal di Siap. kantos perkara. Oke, Kang Asep. Mungkin nih buat para Hypozen dimanapun mereka berada, belum semuanya tahu sama Kang Asep. Boleh dong diperkenalkan dulu Kang Asep tuh profilnya seperti apa, gimana? Mangga. Sok. Oke, nama saya Asep Saifuddin. Saya itu adalah fashion designer. Wih. Ala-ala yang ngomong fashion designer, padahal emang pecinta. Saya bikin baju, saya suka bikin baju kebaya segala macam. Dan juga makeup artist. Nice. Di Kota Banjar. Selain itu? I think enough. Tanya dong, kan pekerjaan Anda itu bertanya. Sebentar, Wak. Kalem, jangan ngegas. Kan gue mau nanya nih. Selain itu, itu kan untuk di bisnis ya. Selain itu, kesibukan lainnya mungkin di mana? Ada organisasi kah atau gimana gitu? Sebelumnya sih saya kerja, saya aktif di Mojang Jejaka, tapi karena udah lama banget, jadi sekarang udah diganti sama yang lain. Berarti sekarang udah nggak aktif lagi? Sebagai mungkin penasihat. Penasihat yang penasihat dituakan. hukum ya. Yang dituakan. Actually I'm not really that old. Oke. Nih, gini Asep. Kebetulan di Hi Podcast ini kita berbincang-bincang seputar kewirausahaan dan mempunyai visi untuk menggairahkan semangat buat berusaha kepada kaum milenial, terutama Hypozen yang ada. Milenial doang, yang jet enggak? Yang jet gimana? Kan di generasi itu ada jet, ada milenial. Ya, semuanya lah. Orang pintar sih ya ini. Terus and then? Nah, jadi kita mau coba buat bahas seputar kewirausahaan. Nah, Kang Asep kan seorang fashion designer, terus MUA juga. Nah, BTW nih, awal pertama sama ya, mengawali menjadi seorang fashion designer itu kapan sih dan bagaimana terpikir dalam benak, oh gue harus jadi seorang fashion designer nih, itu gimana sih? Pertamanya dari mimpi ya. Gak, emang dari dulu tuh aku nggak punya cita-cita lain tuh selain jadi fashion designer ceritanya. Dulu tuh emang dari kecil aku suka gambar. Gambar apa? Gambar ini
gambar segala macam sketsa. Pertama Oke. suka bikin kayak gambar. Biasa kan anak kecil tuh gunung dua, di tengahnya ada jalan gitu kan, terus ada Gambar yang matahari legend gitu. ya. Kayak gitu kan. Tapi di setiap teman-teman aku bergambar gitu, aku tuh suka beda terus. Jadi bikin apa ya namanya, gambarnya suka beda lah pokoknya, pemandangannya nggak kayak gitu modelnya gitu kan. Pokoknya dari kecil tuh aku suka gambar, sampai suka ikutan lomba-lomba. Biasa kan anak SD tuh. After SMP mulai suka sama fashion. After SMP, After berarti SD, SMA. after SD salah punten ya. Diapunten. After SD tuh kayaknya mulai diarahin, kayaknya aku suka fashion. Yang arahinnya siapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Oh iya. Dan- Oke. ya, maksudnya itu kayak secara natural aja diarahinnya. Jadi ternyata aku tuh sukanya fashion. Jadi dari situ mulai suka gambar-gambar baju gitu kan. Baju. Baju. Terus setelah SMP, SMA dong. Jadi pohon ganti, jadi nggak baju. Tetap Tanya baju. bener. SMA Baju. kita mulai diarahinnya lebih panjang. Kayak tahu gimana sih caranya, apa sih fashion designer itu mulai dicari-cari. Walaupun sih sebenarnya kan Iya. di kampung ya agak susah ya. Dulu tuh pas SMP tuh, SMA tuh belum booming tuh namanya fashion designer. Tahunya dulu tuh kayak siapa ya, pasti masyarakat tuh taunya kayaknya paling Mayat gitu. Ajinet Tonalgoro. Itu kan lagi booming ya pas Iya. SMA-an aku tuh. Aku mulai cari-cari, kayak mulai internet kan mulai datang kan pas Iya. SMA tuh. Udah mulai ada warnet ya dulu ya. Oke, warung internet ya. Iya. Suka ke warnet kan? Iya, suka untuk cari ini. Anda cari jodoh ya di warnet? MER cewa. Oh my god, I'm Archer, seriously? Ya di situ mulai cari kayak fashion designer kan, kalau di luar negeri kan lebih panjang, lebih luas, lebih gede. Iya. Di situ mulai ada nih satu profesi sebagai fashion designer. Udah gitu kuliah, aku pengen minta ke bapak tuh pengen masuk ke fashion designer, tapi karena mungkin kalau dulu tuh orang tua tuh mikirnya tidak ada future ya kalau Iya. di desain gitu kan. Dan pas ketika aku lulus tuh lagi booming banget Ivan Gunawan, Bunda, di situ betul. tuh gitu kan. Di salah satu itu ya event itu ya, pencari bakat ya dulu ya. Kayak gitu. Itu tuh sebab aku kayaknya harus yang rich gitu ya untuk jadi fashion designer. Ya dulu juga sih kan emang jadi bingung juga kan, ya ikutin aja lah apa yang mereka mau gitu kan. Nah, itu kan untuk pertama terpikir, maksudnya belum merambah ke dunia usahanya. Baru terpikir, gua udah gambar baju nih, udah kepikiran pengen bikin baju. Nah, pas mulai bikin baju itu kapan? Mulai bikin bajunya pertamanya teman-teman deket tuh pengen bikin baju karena aku suka bikin sketsa gitu kan. Itu baju untuk kegiatan apa? Untuk kuburan ya, untuk itu ya, untuk acara mereka maksudnya. Gosh. Untuk apa? Maksudnya kayak acara kekondangan atau segala macam, Oke. ada acara gitu. Berarti kebaya ya? Iya gitu. Iya, kebaya. Jangan Iya, gas. kebaya. Maksudnya dia bikin banyak yang kayak request, Sep, aku pengen bikin ini dong kayak gitu kan. Aku gambarin gitu kan. Terus aku datang tuh ke tukang jahitnya, dijelasin tuh kayak apa yang aku mau. Nah gitu sih dari situ. Itu tuh running karena aku sambil kuliah di keperawatan kan dulu kan. Ya karena ya masih ragu lah sama fashion designer, mungkin kayak gimana nantinya aku juga belum ngerti tuh kayak gimana. Masih running teman-teman kuliah atau teman-teman apa kalau nanya-nanya pengen bikin baju kayak gitu, aku suka ladenin gitu kan. Nah, pertama banget bikin baju itu mulai 2013 kayaknya. After I join with Mocha. Oke. Itu udah mulai komersil atau masih bantu teman atau gimana? Itu mulai pengen aku bikin baju sesuai yang apa aku pengen bikin. Oh, Jadi kan berarti- di Mocha itu kan selalu ada ekspedisi. Ya ada imajinasi terus pengen diluangkan, dituangkan. Tuangkan. Ya, Tuang di maksudnya- mam. diluaskan. Nah, di 2013, if I'm not mistaken ya, itu mulai pernah bikin baju. Mulai baju itu kayak ada eksibisi di acara Mojang Jejaka, terus aku kayak join aja gitu, bikin baju 4 pieces. Tahu nggak sih the funny storiesnya tuh kayak aku tuh bikin baju itu tuh dari jual handphone kali ya. Serius? Handphone, zaman dulu belum ada Android ya. Gue sih udah BB ya Bun, dulu tuh. Gemini. Gemini itu bener. Gemini. Tapi sebenarnya jualnya mau beli yang lain, cuman duit yang gue
jual itu dipakai buat beli kain segala macam. Dan dibikinkanlah 4 kayaknya ya. 4 berarti, kalau misalnya 4 berarti harga HP-nya dulu masih lumayan ya? I forgot about that price. Tapi 4 tuh aku udah bikin baju 4. Itu tuh aku yang bikin karena aku yang jahit, aku yang motong, aku yang mayetan segala macam. Karena pas ketika kuliah aku juga kan ikut beberapa kursus jahit kan. Jadi sebenarnya bisa gitu kan. Dan di 2013 tuh aku bikin nyoba bikin baju yang beneran aku pengen. Dulu lagi ngejar-ngejarnya suka fashion suka pageant sama yang dramatik. Dramatik kayak gimana? Dramatik itu kan kalau di fashion itu ada beberapa karakter. Jadi kalau fashion designer tuh biasanya ada beberapa karakter. Aku lupa lagi karakternya ada berapa. Ada kayak alluring apa gitu kan, kayak romantic apa gitu kan kayak gitu ya. Nah aku tuh sukanya yang kayak Lady Gaga. Oh iya, waktu itu juga Lady Gaga lagi happening ya, kalau nggak salah. Salah sih. Salah. Oh jadi kapan lagi booming. Jadi emang lagi Lady Gaga tuh lagi munculnya banget tuh, yang mulai orang-orang berani pakai one piece di panggung tuh kan Lady Gaga ya. Nah aku suka suka yang kayak gitu-gitu, yang dramatisir, yang pakai apa segala macem. Oh berarti pakai itu ya, pakai video syuting ya? What did you mean? One Piece tadi. Krik kitanya pakai efek. Terus gimana Kang Asep? Ya terus after itu ya aku running sih sebenarnya dari situ. Nah imajinasi aku tuh bodohnya tuh yang gue zaman dulu ya. Idealis dan punya imajinasi yang aneh. Jadi aku suka bikinnya yang baju-baju yang aneh-aneh gitu, yang seksi. Yang dimana kan tinggal di kampung ya, orang-orang kan pakai kerudung ya. Terus gue pakai sukanya yang bikin-bikin yang selitnya sampai sini gitu kan. Siapa yang mau pakai kan? Gitu. Nah terus tadi kan udah mulai membuat baju dan mulai masuk di usaha atau mungkin ya istilahnya sewa buat pengantin atau gimana, itu mulai bener-bener fokus ini katanya ini menghasilkan cuan nih. Nah itu kapan? Tahun kapan? Mulainya itu 2015-an kali ya. Itu mulai kayak aku fokus untuk bikin baju wedding. Itu pun masih kayak mendet-mendet gitu karena I have another job dan aku harus responsible di situ. Jadi aku kayak masih kayak mendet-mendet gitu, kayak mau nggak mau gitu. Di 2015 itu kayak tapi aku bikin baju pengantin beberapa. Nah, tapi kan 2015 tuh setahu saya, Kang Asep tuh udah mulai merintis di dunia make up juga. 2015, setahu saya ya. Diawalin kan baju dulu ya. Orang-orang lain tuh, oh gini deh, gini. I actually suka lupa ya alurnya tuh kayak gimana. Dari tahun 2013 tuh kayak after dari eksibisi itu ada beberapa orang yang pengantin yang request baju bikin di aku. Nah, paling satu tahun 2 apa 3, 2 lah 1 tahun itu. Nah dari situ baru kelirik tuh bikin baju kan, baju pengantin kan, mulailah agak sedikit banyak. Ya karena kan kita mah kan tanpa modal ya, jadi kayak, tapi mungkin itu it's the miracle of life ya, karena aku tuh nggak, jujur ya kayaknya mulai bikin kayak gitu tuh nggak yang gak niat-niat banget. Itu tuh semuanya flow ngikutin apa yang aku suka. Ngikutin alurnya aja. Nah, alurnya aja gitu, apa yang aku suka, what I actually love gitu kan, terus sampai ada orang yang percaya, mungkin karena udah pernah lihat baju aku sebelumnya kan. Nah di 2015 tuh sebenarnya masih running baju sebenarnya. Masih running baju. Tapi aku lihat pasar kan, kalau bikin baju kayak gini kayaknya stepnya nggak bakal ini gitu kan. Di situ aku kayaknya harus gitu ya. Gitu kan. Ada teman aku bilang kayak gini, if you want to start naikin label baju kamu, kalau naikin label baju itu harus naiknya kita harus punya modal gede, which is I have no money in that time, kan. Nah, and after that aku cobalah, dia ngomongnya start ke make up deh katanya gitu. Untuk make up itu mungkin ya tetapnya semua juga pakai modal ya, pakai tenaga, pakai modal. Cuman kalau make up kan lebih free size. Maksudnya kita nggak usah punya galeri segala macam gitu kan sebenarnya kan. Nah, pertama aku pengen pindah ke ngerambah ke make up untuk mengkatrol baju aku. Iya, baju. Kan? Naikin baju berarti naikin ya. Baju gitu kan. Setidaknya apalagi kita tinggal di kampung kan susah ya. Iya. Di sini kan udah yang zaman dulu tuh yang 2015 tuh masih paket. Udah ya satu salon tuh udah sama kue pengantin segala macam gitu all kan. In lah, all in everything ya pokoknya mah sampai segala macam lah itu di handle satu vendor. Kalau zaman sekarang kan mungkin sekarang kita mulai bisa bervariatif lah ya. Nah di situ kayaknya aku harus bisa nge-make up. Nah terus di situ start make up, nyambi sambil bikin baju juga. Terus juga di awal 2016 or 17 ya, I forgot. Tapi itu tuh aku mulai bikin dekorasi.
Dekorasi. Yang tadinya udah punya dekorasi atau belum? Belum. Belum sama I have sekali. no idea for dekorasi sebenarnya. Nah, untuk modal dekorasi itu gimana? Ya minjem lah kali. Oh, minjem. Enggak, gue kan punya usaha kan sebelumnya kan, ya nabung kan. Iya, bagus. Nabung kan, karena aku kan rajin menabung ya. Iya, dan tidak sombong. Sombong banget sih sebenarnya. Ya after that, ya karena ada tabungan, bikin dekorasi, running sampai beberapa tahun gitu ya. Ini kayaknya udah mulai bukan awal deh, itu udah mulai ini deh pertengahan. Mau akhir itu mah. Mau akhir cerita. Gak apa-apa kan dari fashion designer ke MUA menjadi MUA dari MUA karena tadi kan pengen batch baju, pengen naikin baju terus harus memutar otak sampai masuk ke dunia makeup artist dan terus punya dekorasi segala karena ya zaman dulu masih ya karena all in itu karena setiap ketika lu pengen masuk dunia wedding you have to kamu harus punya semuanya gitu, one package gitu kan, dan kayaknya aku diajak untuk harus ke situ, punya dekor gitu kan, kita punya dekor ala-ala terus bikin satunya itu mulai dibikin kayak wedding package gitu. Mulai running sih, cuman aku mulai kayak ngerasa it's not will be forever karena jadi bingung kan kita muterin modalnya kan, which is di situ aku mulai jadi benar-benar terjebak di makeup di mana I love it. Ya mungkin sama gambar ya, karena dasarnya kan aku suka gambar, makeup juga sebenarnya sama kan kayak gitu. Kuas juga ya. Gitu kan pakai kayak gitu dan cantik kan, kita pengen bikin orang jadi lebih cantik. Belajar terus ngegali dari beberapa media, YouTube dan segala macam. Also banyak teman-teman aku juga yang makeup artist kan. Tapi agak jadi mulai rancu tuh kayak karena kita harus bagi modal. Bagi modal seperti apa nih? Ya maksudnya kan bagi modal tuh ketika kita punya 3 vendor, kita punya 3 vendor. Ketika satu wedding punya 3 vendor, kita kan itu harus di recycle. Maintenance-nya juga di maintenance dan kita harus bikin yang baru. Ya dari baju jadi lah. Baju, dari make up, dari dekorasi juga. Kalau kita pengen bagus ya. Nah, dari 3 peluang usaha itu. Yang mungkin sekarang Kang Asep lebih kepikir benar-benar menghasilkan cuan tapi kerjanya tuh nggak terlalu capek. Itu di mana? Di ngepet gitu. Ngepet. Tinggal jaga lilin ya, Pak. Enggak, maksudnya gini. Sebenarnya nggak ada kerjaan yang kayak yang easy gitu ya. Sebenarnya yang kayak cuma ongkang-ongkang kaki itu nggak ada ya. Everything have effort di dalamnya gitu kan. Tapi di tahun 2000 setelah aku dari 2015 running makeup dan dekor dan baju segala macem, di 2019 18 kali ya. I trying to move to another segment, bukan segmen ya. Di usaha yang lain gitu. Bukan usaha, masih di situ tapi aku lebih pengen di pajuan yang mana. Iya. Prioritas lah, prioritas. Aku mulai kayak ajak lepasin tuh dekorasi udah agak dilepasin karena kenapa? It's tired banget kan. Harus banyak yang harus dipikirin, terus tim juga harus banyak, terus space untuk nyimpen dekorasinya juga harus banyak gitu kan. Which is I have now tempat yang kayak gede juga gitu kan. Terus aku lihat juga what I have to do for my business gitu kan. And then I just try to korbanin yang lain. Makeup aku masih running, dekorasi aku lepas. Jadi aku mulai legowo ketika orang lain datang ke aku nggak pakai dekorasi. Karena capek juga kan, dekorasi tiap tahun harus ada tren baru, harus ganti lagi segala macam. Dan kita karena mungkin manajemen akunya juga kali ya, maksudnya I have a lot of things that I have to do, so I just alone and there is too much for me, so I just I want to fokus di salah satu yang di 3 itu. Makeup sama baju running di 2019, I just thinking that what actually I am in the middle of the night, tiba-tiba I just thinking that aku kok jadi ribet banget ya sama harus beli makeup segala macam, A B C D E F G gitu kan, ikutan kursus atau harus ikut ini gitu kan segala macam. And aku tuh jadi mikir sebenarnya tuh purpose aku itu kemana gitu kan. Cita-cita dari awal tuh kemana? Ya I just ask to myself what actually I want and
And I just answer it with I want to be fashion designer. Nah dari situ aku mulai kayak nggak ngelepasin ya karena masih running, makeup masih running. Cuman I just trying to upgrading my skill, and also I upgrading my kualitas baju aku di 2019 itu mulai cari yang sedikit lebih premium segala macam ya materialnya, dan sampai sekarang kayaknya I want to aku pengen people knows me as fashion designer atau pembuat kebaya atau pembuat gaun atau everything like that lah pokoknya mah. Nah, seperti itu. Dari 2013 ya, 13 buat baju, 2015 mulai masuk dunia make up, dan 2019 ya yang mulai masuk dunia dekor. Anda tidak menyimak ya. Lupa 2015, 16. Beda setahun lah. Enggak lah, jauh gila. Nah, itu menjaga konsistensinya. Jadi biar gue harus konsisten nih, biar ya tetap kan yang jadi acuan cuan kan. Duit lah yang jadi acuannya. Gimana caranya biar produktif menghasilkan uang dan bisa bertahan hidup. Itu untuk menjaga konsistensinya Kang Asep tuh kayak gimana sih? Makan nasi aja setiap hari, nggak pakai lauk. Itu cara survive aku setiap hari. Ya berfaedah sekali ya. Nah, I mean gini deh. Actually, if you like someone, if you like something, ketika passion kamu di dalam itu, ketika apa yang kamu suka, kamu mengguliti sesuatu yang apa yang kamu suka, itu tuh bakal termaintain secara natural. Aku nggak ngerti ya konsepnya. Cuman kalau aku pribadi kayak gitu. Ngerti nggak sih kalau I don't like this disco. Okay. Kalau aku nggak suka sama ini, sama dunia ini gitu kan, I will leave it. Aku udah tinggalin gitu. Tapi karena aku suka, pada akhirnya this is my ini tuh kayak passion dan aku pengen dikenalnya sebagai itu. Berarti lebih ke menjalani apa yang gue suka, gitu ya? Lebih simpelnya seperti itu? Karena ketika kita menjalani dan konsisten sama apa yang kita suka, the universe will bring us to ini kan, ke sesuatu yang memang kita pengen. You know? Yeah. Ketika aku kuliah di perawatan, I never thinking that I will be fashion designer or aku bikin baju yang kayak sekarang. It gak ada di kepala aku. Tapi aku yakin, I just sure to myself that I will be like that. And in that time, tiba-tiba ada aku ikutan Mojang Jaka, ada segala macam gitu ya. Bisa aja aku bikin baju that actually I think that is impossible. Karena aku tidak punya background fashion designer, aku kuliah di kuliah fashion gitu kan, nggak fashion designer, nggak sama sekali. Tapi karena I like it dan aku selalu cari itu semua. Aku bedah semua cuttingan, pola segala macam sampai sekarang juga masih. I think universe just answer to me. Kayak gitu, ngerti nggak sih? Yeah. Itu semuanya terjadi secara natural. Aku pikir itu semuanya, hidup tuh kayak gitu. Aku pikir kayak gitu ya. Apalagi karena aku berbisnis di bidang yang bukan kayak jual beli aja gitu kan. Aku berbisnis di sesuatu yang I like it so much. Jadi kayak ada passion banget di dalamnya. Ada sesuatu karya yang aku bikin. Berarti nggak cuma usaha doang, tapi berkarya juga ada di sana ya? Iya, maksudnya jadi after that, aku ngerasa bahwa ketika running semuanya itu, yang jadi core aku tuh adalah keyakinan, percaya sama diri aku sendiri, dan my passion. Core aku tuh di situ. Semuanya masalah bisnis segala macam itu kan bisa we learn kan, segala macam skill we learn, segala macam itu bisa learn semuanya. Tapi core aku learning tuh by doing gitu. Iya. Tapi core aku di dalam itu adalah keyakinan aku sama my passion, apa hasrat di diri yang selalu membawa aku sampai sekarang. Oke. BTW, Kang Asep aus gak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Not really. Gak mau minum dulu. Oh, ini boleh diminum ya? Boleh dong. Kirain gimmick aja ya, Bunda. Gimmick kali, Wak. Diminum dulu ya ini. Minum dulu. Kebetulan saya juga haus. Jadi minum dulu. Peduli juga sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Bentar. Kayaknya ngegas banget nih Kang Asep. Terlalu bersemangat. Tapi bagus. Menjawab. Jadi nanyanya enak ya.
Tapi ya itu teh ya, harus buka pari rimbon. Pari rimbon ya. Biasa dengan emak-emak. Oh, emak-emak ya Anda. Luar biasa ya. Sing mama bae Multi gender ya ada emak-emak sekarang. Oke, nih untuk tadi kan bicara konsistensi ya. Di bidang usaha. Seperti biasa, kita ngeliriknya cuan. Nah, strategi untuk tetap, maksudnya untuk tetap ya kita dikenal orang, terus orang pakai produk kita, itu strategi yang Kang Asep pakai itu gimana sih? I don't know, but I have actually not have strategy for my business. But everything have to be like honest. Semuanya tuh harus jujur, you know. Iya. Karena aku tuh kan berbisnisnya di bisnis yang aku bikin sesuatu, orang lain suka atau tidak, aku akan bertahan di situ. Iya, tapi kan nggak mungkin kalau misalnya lu kerja cuma ngikutin alur yang lu suka aja. Apalagi kan yang di liriknya cuan gitu. For example, something like this. Aku bikin baju yang mungkin orang lain suka. I don't. Aku tuh nggak maksa orang untuk ayo pakai baju aku, nggak gitu juga kan. Tapi kan orang datang karena mereka melihat, mereka tahu seperti apa. Dan itu tuh continue secara natural datang tanpa harus kayak ya I mean gini deh, kalau strategi kita ya sosial media dibenerin segala macam, I think that is small thing lah ya. Tapi ya the most important thing that actually kamu pengen harus bertahan atau enggak adalah ya aku selalu jujur sama apa yang aku bikin. Selalu jujur tuh ya kayak everything has to be realistic juga kan. Jadi aku bikin sesuatu yang orang lain suka, apa yang aku suka. Gini orang deh, lain suka gitu. Kalau fashion tuh kan gini deh, fashion designer tuh biasanya gini deh, cocok-cocokan sama kayak makeup artist, kan nggak semua yang kayak punya pasar sendiri punya lah. pasar sendiri-sendiri. Aku selalu yakin dengan itu, punya pasar sendiri-sendiri. Pasar itu kan budgetnya ada pasarnya, terus kualitas ada pasarnya, terus style juga kan ada pasarnya. Dan aku pikir ketika mungkin ya sekarang tuh ya ritme aku bikin baju sama ritme klien itu satu frekuensi. Jadi orang-orang tuh datang ke aku untuk bikin baju kayak gitu. Dan memaintain segala macamnya adalah dengan jujur dan kita terus upgrading. Karena you know it will not sampai di sini. Iya. Karena terus akan banyak kita banyak masih banyak banget untuk PR ke depannya. Nah, berarti untuk secara apa tadi teh? Tuh gue lupa lagi dah. Strategi. Gue lupa lagi dah. Multi language ya kamu ya. Bilingual ya. Campuran. Maklum. Di mana? Di Banjar. Oke, and then. Nah, tadi untuk strategi berarti kan berjalan gitu aja gitu ya. Nggak ada strategi yang mungkin bisa dibilang signifikan atau bukan signifikan sih, yang benar-benar khususkan untuk nge-batch usaha sendiri. Aku nggak ngerti itu maksudnya strategi atau enggak, but I think this small thing that I have always to do adalah ngikutin what platform yang anak zaman sekarang suka, kayak TikTok, kayak sebenarnya kayak udah kayak oh my god I'm too old to doing that, karena aku tuh nggak terlalu narsis juga ya, jadi kayak TikTok kayak gitu tuh actually I'm not into it, but I have to into it. Karena itu back again to the market. We have to follow what actually market want. Oh, berarti itu termasuk strategi dong kalau gitu ya. Bisa jadi, tapi aku pikir itu small thing. Karena pada akhirnya tuh ya strateginya gimana kita melobi klien. Intinya gimana caranya kita karya-karya kita itu kayak bunga yang bisa ngedatangin banyak lebah. Oh iya, ngerti. Something like that. Jadi tetap cantik, centong ya. Terus banyak orang yang datang kayak gitu. Itu tuh aku pikir sih it's holistic. Hal-hal yang kayak gitu, karena aku tuh juga nggak maksa-maksa yang kayak you know, strategi banyak ya. Mungkin banyak kan sistem marketing di dunia itu kan banyak ya. Ada yang diskon-diskonan, ada yang mungkin dia banting harga atau segala macam. Everything itu tuh sah-sah aja. Tapi untuk diskon atau banting harga kan? Diskon aku suka kasih diskon, apalagi kemarin pandemi ya. Tapi kalau banting harga, aku nggak tahu nggak bisa ngomong banting. I don't know ya, kalau aku mungkin disebut banting harga
aku sama kota besar sih pasti banting harga karena jauhan. Tapi aku selalu nyari titik di mana itu tuh semuanya harus make sense. Oke. Jadi rate-nya tuh harus make sense lah. Tadi kan Kang Asep nyenggol soal pandemi ini. Nah, waktu pandemi gimana sih biar menjaga konsistensi agar usaha tetap jalan? Apalagi kan pasti yang namanya pandemi itu hampir semua se-Indonesia bahkan sedunia ya itu terkena dampaknya dari pandemi. Nah, bikin diskon sih. gitu doang. Atau dibikin panjang kan? Jangan bikin diskon sih udah. Ya emang what I have to do for that? Gue bikin diskon aja it's enough. Kok bikin paket wedding akad aja kok apa kayak, tapi kan emang running. Sebenarnya sih pas pandemi juga yang paling parahnya itu paling awal tahun aja. Awal tahun banget gitu kan di situ kayak, tapi kan aku punya tabungan di sebelumnya dari kan. PSBB, new normal, terus PPKM. Sampai sekarang ya mulai masa teman lagi. Masih hidup kok gue kan sampai sekarang. I'm still alive. Hello. Here. Buat gila. Ya ngerti dah. Gue stuck kayaknya. Nah, gini, selama dari 2013 sampai sekarang, nggak mungkin dong ada masa keterpurukan atau mungkin masa-masa, aduh gue lagi bener-bener jatuh nih, nggak mungkin dong, nggak ada fase seperti itu yang namanya usaha. Nah, Kang Asep boleh dong dibagi buat para hypozen. This thing, kayaknya itu struggle, this is really human, is everyone pasti ngalamin itu kan, pasti ngalamin itu kan. Versinya Kang Asep nih. Aku tuh tetap istiqomah aja sih. Anjir simpel pisan. Ya tuh, bikin sedikit drama atau gimana gitu. Ya dulu, aku sih sebenarnya. nangis, biar tinggi. Aku sampai harus ngemis. Maksudnya gini deh, I don't know ya, mungkin I just trying to make it. Aku nggak ngerti, cuman setiap tahunnya tuh ada aja yang bikin aku bahagia. Which is, walaupun misalnya di naik turunnya dari sebuah usaha ya, tapi ada aja yang bikin aku ngerasa bahwa usaha aku tuh bikin bahagia, ngerti nggak sih? Karena lu kan menjalani apa yang lu suka. Yeah, something like that. And one thing that actually kalau lu nggak nyari, kalau aku ya setiap orang juga kan carinya duit ya, maksudnya. Cuman kalau kita tepat toknya pada duit doang, lelah bunda, maksudnya tuh. Kayak it will never enough. Iya, nggak pernah cukup yang namanya materi kan. Gitu kan. Apalagi di dunia aku ya. Maksudnya kayak di dunia wedding tuh, di dunia baju lah, itu tuh kayak never stop. Lo mau beli kain yang harganya 100.000 sampai jutaan, puluhan juta juga ada. Maksudnya it will never stop. Ya makanya aku selalu bilang never stop kan. Semuanya tuh kita harus terus learning. Karena ya itu, makanya gini. Aku selalu ngomong sama para makeup artist, baik itu yang muda yang tua gitu ya. Kita kan selalu, kita aktif sharing lah ya. Aktif di apa aja nih yang di make up? Aku aktif di apa ya? Arisan makeup artist itu masuk nggak sih? Masuk. Nah, kita aktif di Kita Banjar juga kan. Iya, Kita Banjar. Itu Kita Banjar tuh apa sih? I don't know. Aku cuma ngikut-ngikut aja. Jelasin dong Anda kan sebagai ketuanya gimana sih? Anda ketua 2, ketua 3. Itu kan perhimpunan para vendor wedding di Kota Banjar, gitu kan? Ya pokoknya gitulah. Iya. Dimana aku kan dijadiin apa ya? Apa sih gue? Pokoknya ketua kayak pelatihan gitu-gitulah. Gitu kan. Yang aerobik mungkin pelatihan kayak maksudnya kayak gitu. Nah di situ juga aku selalu bilang bahwa this kind of our business it's never sleep. Bisnis aku tuh nggak bakal tidur ya, it will be terus running, karena bukan masalah running bisnis duitnya running atau gimana, tapi skill dan trend. Karena kenapa? Trennya itu terus berputar dan maju. Jadi make up sekarang itu nggak bakal kepake sampai mungkin 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang akan ada tren baru di mana make up yang kayak gimana aku juga nggak ngerti. Makanya jangan sampai kita lengah, terus berbenah diri. Nah, ada keterpurukan, ada naik turun lah ya tadi tensinya. Nah, untuk menjaga mental kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang fashion designer, biar tetap. Kayak gue mau bilang dia yang grafis, terus
Dina komputer wae eta mah. Nah, untuk bukan membentuk ya, bukan menjaga mental juga sih. Kayak mengolah mental biar kita tuh bener-bener ya, apalagi seorang pengusaha kan harus punya mental yang tangguh untuk bisa survive di bidangnya, di bidang usahanya, apalagi yang berkarya juga sama kan, harus misalnya lu kan harus jaga mood juga lain sebagainya lah untuk bisa stay atau survive ya di bidang itu. Gimana sih Kang Asep? Menjaga mental aku tuh sering yang untuk menjaga mental adalah nonton jurnalisa sih. Ya banyak lihat hantu kan, jadi mental kita kan lebih kuat. Nah, Serius I mean gini deh Beb. Gimana ya gue jelasinnya? Serunning kita ngikutin alurnya ini itu dan segala macam perintilan wedding kan. Itu kan di jalan tuh kan banyak struggle ya. Iya. As long as you istiqomah. Dari Tina as long as you pokoknya as long as you tetap konsisten. Itu tuh apa yang kita dapat selama perjalanan itu yang membangun kita untuk membangun mental kita juga. For example, aku dapat makian dari klien itu juga ngebangun my mental kan. Nah, kayak gimana tuh makiannya? Enggak sih, sampai enggak juga dimaki juga ya. Nah, katanya dimaki. Ya itu kan supaya dramatis anjir. Enggak, maksudnya kayak ada complaining. Kan ya kita juga bukan tetap aja ya, maksudnya ada pasti complaining. Mungkin ada complaining itu sebagai struggle aku untuk naik ke level yang lebih tinggi. Yeah. Kayak gitu sih. Terus kan ketika kita bertemu dengan banyak orang segala macam, terus juga maintenance naik sama maintenance itu it's hard tan. Bahasa sudah jauh bahasa Inggris diijikan itu lebih susah. Campur aduk ya, Wak. Ya. Lebih susah nge-maintenance-nya kan sebenarnya kan. Jadi ya aku pikir masih bisa di-handle lah semuanya. Bisa di-handle. Nah, semua apa yang masalah-masalah ketika dari perjalanan itu semuanya ke sini itu dijadikan sebagai aku struggle-nya sebagai membangun mental aku supaya lebih bagus, lebih baik dan lebih kuat. Tapi pernah gak sih misal ya tadi komplain. Lu tuh ngait-ngaitinnya kayaknya dicarinya masalah gue aja ya dari tadi. Kayak orang tuh kudu cerik apa kumaha gitu. Iya, mehertingna alus. Ada beberapa. Nah, itu yang mungkin terbilang bisa dibilang keras ya, bukan keras sih, lebih ke pokoknya iya keras lah. So far sih aku nggak yang kayak ekstremis gitu ya, cuman kayak ada yang kayak update di ngomen di kayak Google Maps kayak gitu sih ada. Misalnya kayak aku pernah tuh ada wedding satu, terus ceritanya dulu masih kayak dekor-dekoran gitu kan, kita masih punya dekor. Aku bilangnya satu kursi ini gitu kayak yang datangnya karena kursi itu ternyata jelek, ya yang punya aku tuh ada bolong-bolong gitu. Aku merasa di saat itu kayaknya ini nggak layak untuk disimpan di satu pelaminan. Aku gantilah itu kursinya, and after that dikomplain. Tapi dikomplainnya tuh yang langsung di sosial media gitu. Nggak langsung ke Kang Asepnya gitu? Nggak langsung ke aku, tapi katanya yang nggak ini agak di luar expect lah di luar gitu expect karena kursinya apa gitu kan. Dari situ, nah dari situ tuh kayak ngerasa kayaknya capek juga ya kalau mikirin dekorasi gitu kan. I have to thinking, karena ketika ada apapun tuh kita nggak bisa langsung hands on kan. Karena that's actually not my bisa aku gitu. Oh iya. Kan kalau make up misalnya aku kan bisa langsung correct, atau misalnya baju juga ngerti aku ke mana arahnya, cara mengedukasi klien atau segala macam atau ngejahit segala macam, it's more easier to me to do that. Nah kayak gitu. Terus kayaknya udah deh. I forgot. Suka duka deh, suka dukanya. Itu kan bisa dibilang duka, bukan duka sih. Disaster ya. Nano-nanonya lah. Nah, hal-hal unik atau hal-hal lucu mungkin yang Kang Asep bisa gini deh. Dapat. Yang lucu tuh ya aku tuh karena makeup artist kali ya. Dan aku tuh biasanya di sini tuh di kampung tuh satu makeup artist tuh ya disebut salon atau makeup artist tuh ya udah separa kanca kan. Sagarupa lah di dalamnya gitu kan. Tapi kayak lah BTW Kang Asep ngomong Banjar kampung, udah kampung teuing atuh Kang.
ya kalau gue kotana. Ya kota Banjar ya tetap aja kan. Ya aku kan lihatnya sistem market di sistem perdagangan di dunia wedding kan. Perdagangan duniawi. Nah, itu tuh aku pernah loh. Gimana? Wan pas lagi nge-make up terus dipanggil. Gara-gara? Nggak dipanggil ke panggung. Juru riasnya suruh ke panggung katanya untuk apa? Ngawih, Bun. Gue ngebayangin ada ngawih. Masa aing harus ngawih, lagi ngerias, gue harus ngawih. Terus kayak, enggak, gue nggak ngawih gitu kan. Terus kayak, masa tukang rias nggak ngawih? Katanya di sini tuh semuanya ngawih. Oh oke. Terus itu nggak mau gue. Ya sama bapak karawitannya aja, monggo. Kan harus aing. Terus yang itu berapa kali? Itu berapa kali ya? 3 atau gitulah. Terus tapi udah lama kayaknya itu ya? It's just really long time ago. Kalau sekarang kan ya aku kan udah pada ngerti juga lah, konsumen juga. Sekarang lebih teredukasi karena lebih modern mungkin ya. Vendor. Aku suka tuh yang kayak gini kalau sekarang. Kadang baju yang pengen datang ke aku gara-gara cocok sama baju aku. Ngerti nggak sih? Dan dia pengen bikin baju segala macam. Sekarang tuh lebih kayak gitu kan. Mungkin banyak juga sih yang pengen satu paket segala macam. Itu mah terserah mereka kan. Cuman ada juga kan yang banyak juga yang datang ke aku karena dia suka koleksi-koleksi aku. Mungkin budgetnya masuk. Dan juga koleksinya juga dia suka gitu kan. Dan itu tuh menurut aku still maintains itu. Dan I'm still optimistic about, untuk my future gitu ya. Di baju kayaknya I think lebih bagus lah opportunity-nya. Amin. Amin. Nah, gini loh. Untuk gua sih bilang ya, Kang Asep tuh sosok yang menurut gue itu sukses. Udah sukses lah, lu tinggal jalanin usaha lo dan bener-bener ya udah tinggal jalanin gitu. Lu udah sukses. Tinggal I know. Iya, bener. Amin gitu, amin. Dan tinggal nambah koleksi lagi, tinggal berkarya lagi, terus usahanya lebih konsisten lagi, mungkin lebih dinaikin lagi ya. Nah, di suksesnya Kang Asep pastilah ada faktor X yang mempengaruhi perjalanan karir ya, karir usaha Kang Asep gitu. Apa sih yang bisa menjadi faktor X apa yang menyertai Kang Asep sampai Kang Asep tuh sekarang bisa Kang Asep, gue Asep Saifuddin, gue punya studio make up sama studio fashion gitu. Nah itu apa sih yang bisa dibagiin? Doa ibu sih. Bus wah itu. Ya bener wah. Iya bener yang mana. Selain itu. Gini deh, lu tuh sebenarnya nanya-nanya tuh pertanyaan yang mungkin aku akan jawabnya sama. The X factor in me is my passion. You know? Itu deh why-nya. Iya, karena why? Why namun why? Why? Tadi mah why. Oh, oke. Jadi kayak dari dulu juga kan gini ya, yang aku selalu bilang kayak gini, I actually sampai sekarang masih belum believe that actually aku punya kebaya gitu, ngerti nggak sih? I'm still kayak oh what? Aku punya kebaya gitu kan. And everyone just call me with, oh Kang Asep aku pengen bikin baju kayak gitu, Kang Asep aku pengen bikin. Dan they believe me, yang mungkin karena ya banyak hasilnya juga ya. Yeah. Nah itu yang selalu aku pikir adalah my passion is my X factor. Passion itu sebagai dorongan aku untuk terus berwirausaha. Passion aku dan belief ya, percaya. Ngerti nggak sih? Lu tahu kan gimana bombardiernya bisnis di Banjar, tapi I'm still believe I will in another time in one day I will be someone. I still believe about that thing. You know? Yeah. Lu tahu kan gimana di kota ini yang budgeting segala macam, yang ngerti lah kayak gitu ya. Kalau gue udah habis-habisan dari awal sih ya udah aja gitu kan, jadi tukang apa? Tukang kredit uang kayak something like that. Yang jadi faktor aku tuh selalu, I think my passion is one of the spirit, one of the biggest thing that actually selalu membawa aku. Ngerti nggak sih? Karena di situ kan secara I believe it myself and I always try to make, ketika passion itu terus di maintain ya. Apa yang aku suka itu
passion tuh kan suatu garis dari dalam kan. Ya. Apa yang bikin aku segala macam A B C D F G I J gitu kan, apa yang selalu itu yang mendorongnya aku selalu itu sih kalau dunia wedding ya. Iya. Nah untuk sekarang gue tanya, yang menjadi arah lo atau menjadi kiblat lo dalam seorang fashion designer itu siapa? Sosok di balik lu? Ka'bah ya. Ka'bah. Kiblat kita kan. Kiblat. Ka'bah ya. Kiblat. Enggak, maksudnya kalau untuk referensi fashion designer banyak banget di Jakarta tuh banyak. Dulu tuh kalau lagi suka Lady Gaga tuh aku suka sama Alexander McQueen. Itu yang dramatik banget baju-bajunya. Itu dari London udah meninggal ya. Iya. Udah maut ya, bunuh diri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tega, kejam. Ya, after that, sekarang lagi suka. Apalagi kebaya-kebaya banyak kok yang. Salah satunya deh bocoran-bocorannya. Aku pengen sesukses siapa ya? Desainer Jakarta. Contohnya? Mudah-mudahan. Loba euy. Saha wa? Salah sahijina we. Banyak lah. I don't know, tapi aku nggak punya kiblat juga. I mean, itu tuh sebagai referensi, sebagai aku kayaknya pengen kayak gitu, pengen punya wedding house yang gede gitu misalnya kan, di mana-mana. Ya, aduh. Nggak apa-apa kan bermimpi walaupun udah tuir kan? Harus loh, ya, mimpi itu still, harus and you know what? And one thing that actually I'm still have dreams, you know. Dan itu yang mimpi-mimpi itu yang kayak jadi motor aku untuk terus, ya selain passion ya, maksudnya motor aku untuk terus pengen ini karena I will never enough. Ngerti nggak sih kayak after dari sini after ini itu aku pengen ini ya, after itu kan pengen itu. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Dan itu aku pikir itu manusiawi sih. It's humanist. Sangat manusiawi itu. Iya. Ya karena kan hidup itu harus ada sesuatu yang dicapai dan pencapaiannya itu ya itu karyanya kan pembuktian dari apa yang kita impikan loh. By the way gerah ya. Betul hari dah. Gue kipas deh gua. Enggak, aku pengen. Kayak orang jadi kikian. Okay, you are doing too much. Oke, nah tadi kan faktor X. Gue nanya seputar faktor X. Faktor Y. Sampai Z. Nah, mungkin pernah nggak mengalami kejadian-kejadian spiritual gitu? Entah ketika lo gitu, ada bilang terpuruk, kayaknya flat banget dari tadi juga gak ada sesuatu yang signifikan. Gini banget ya, maksudnya teh, aduh kasihan banget sih sebenarnya. Makanya kata teman-teman kalau mau nyumbang, nyumbang lagu tebang-tebangkeun. Nah, pernah mengalami kejadian spiritual gak? Mungkin karena gue tuh selalu grateful everything yang aku dapat. Selalu husnuzon gitu. Husnuzon sama orang ya, maksudnya. Tapi suka gibah juga sih. Banyak gibah, banyak husnuzon. Iya, jadi in between gitu. Jadi kita runningnya alhamdulillah menuju sukses. Balance di jalan ya. Allah. Husnuzon terus gibah jalan. Nggak, maksudnya gini. I always grateful running di bisnis ini. I mean gini deh. Mungkin aku aktif banget tuh sama Kita Banjar itu 2021 atau 2020? 2020. 2021 deh. 2021 yang benar-benar kayak gitu ya. And I really grateful I meet with another person that actually sukses di bidangnya masing-masing. Itu bukan masalah kayak not about my business kan. It's about like, you know, I'm happy being around the people yang I think that is inspired me. Nah, itu tuh selalu aku maintain setiap tahun, setiap hari, you know. Jadi aku ngerasa bahwa everything that actually I got, gak ada yang kayak bener-bener kayak nelangsa banget gitu kan. Karena setiap apapun hidup itu kan, always ada satu, apa sih namanya? Apa yo? Ada sisi bahagianya. Misalnya. Nggak cuma sedih doang ya. Ya, I mean gini deh, ketika aku tuh tipe orang yang kayak gini. Aku nggak pernah lihat terinspirasi dari satu. Kalau suka secara fashion ya mungkin ada, tapi untuk secara moto hidup ya, atau bukan moto hidup, untuk kehidupan segala macam gitu ya. Aku tuh nggak pernah terinspirasi dari satu sosok yang misalnya harus sukses dulu segala macam. I will not. Aku tuh nggak kayak gitu. Ketika aku diskusi sama siapapun, ya sama siapapun, either my assistant gitu kan. Kalau itu make sense, si Maya, hello Maya. Nggak, maksudnya siapapun yang kan yang bantu aku di wedding juga kan nggak cuma Maya aja kan, banyak juga. Ketika mereka curhat atau cerita atau segala macam,
itu kan ketika ada kisah yang apapun itu kan bisa jadi feedback ke kita kan. Sebagai learning, sebagai alarm diri kita untuk aku nggak bisa kayak gitu, atau misalnya segala macam gitulah ya maksudnya. Nah, aku tuh selalu mendapatkan inspirasi dari everything, everyone, semuanya. Mungkin dari lu juga kalau ngomong ada yang aku tangkap positif ya aku udah tangkap itu gitu kan. And I really happy with that. Ngerti nggak sih? Iya. Aku tuh pas kita Banjar aja, I really appreciate it and I really proud to being a Banjarian, anjing Banjarian. Es Banjar yang aku ketemu banyak teman Kang Eka misalnya, atau banyak Maneh gitu kan, atau kasar sekali wah, atau everyone yang di situ I got banyak hal. Nah kayak gitu, dan itu aku maintain setiap tahun, setiap hari, setiap bulan segala macam. That actually I never thinking that everything setiap harinya tuh aku tuh sedih kayak gitu. I never thinking about that thing. Atau morennya orangnya mungkin karena ya ada banyak comber-comber yang kayak kehidupan cinta segala macam yang bikin aku nangis. Tapi itu tuh nggak masuk list sebagai cobaan. Ngerti oh pernah nangis juga karena cinta? Ya kan nonton film kan, film Bollywood kan. Film India kucu tahe. Jadul banget sih, banyak kali film baru. Nah, tuh film baru? Nggak tahu sih, jarang tahu judulnya. Oke. Nah tadi, ya kalau orang ngepi Kang Asep tuh kayak bener-bener flat banget ya. Maksudnya flat tuh, hal apa, gue sih kayak gini, gue sih kayak gini. Jadi karena hidup itu banyak combernya bunda. Ya Maneh, hello, setoran-setoran Anda itu semua gimana? Kalau lu anggap pusing semuanya, being ini aja sih, being grateful. Dan aku tuh nggak suka rilis sesuatu yang negatif, ngerti nggak sih? Oh berarti pribadi yang positif ya, dan selalu menanggapi sesuatu hal itu dengan positif. Nggak juga, kalau menanggapi nggak juga. Kadang aku juga kayak oh my god, seriously I want to gibah now gitu kan. Kayak gitu, tapi kalau gini aku tuh nggak suka rilis sesuatu yang negatif untuk diri aku. Misalnya aku gimana ya, ngerti nggak sih? Hal yang kayak gitu tuh I don't want to talk. Tidak mendramatisir gitu. Beda mendramatisir. Kalau tidak mendramatisir tetap dirilis. Kalau aku tuh kayak gini misalnya, gue pusing kepala, nggak pusing kepala. Misalnya apa ya? Sesuatu yang bad thing aku nggak pernah rilis, nggak pernah ngomongin. Iya. Karena aku takut itu jadi doa, jadi manifestasi. Oke, Kang Asep. Nanti. Kala macam lah pati rimbun ayah dihandap. Beda ningali? No, thank you. Oh, thank you. Gini. Mau kemahanya ada jadi beleng gitu ya. Gini, Kang Asep mungkin Hypozen yang nonton juga nggak di Banjar aja kan. Pengen tahu apa namanya usahanya Kang Asep tuh, boleh dong dipromosiin Instagramnya kah atau TikToknya kah? Mangga sok. Instagramnya itu kalau untuk baju ada di @, pakai @ nggak sih kalau IG? Pakai @asepsaipudin studio. Sing tarik gra. @asepsaipudin studio. Ingat ya, jangan nanya-nanya fotografer ke Aing. Untuk make up-nya. Kak, foto berapa? 2 satu paket? Ya apa sih? Namanya kan ya wedding gue kan namanya studio ya bunda ya. Orang-orang tuh pada taunya tuh gue foto studio gitu kan. Terus kayak enggak, punten. Berarti Asep fotonya. Gitu kan maksudnya tuh. Banyak yang kayak gitu sih. Tapi karena aku tuh kalau bikin wedding gallery tuh aku mikir kayak tempat aku tuh masih studio, ngerti nggak sih? Tempat masih kecil lah gitu kan. Jadi ya, tapi aku lebih enakan juga disebut studio daripada disebut galeri. I don't know why ya. Itu kalau makeup Asep Saipudin, makeup Asep _ ya. Asep Saipudin. Oh, nanti ada di bawah lah ya, di bawah. Di bawah sini. Tapi gini, pernah nggak sih lu baca brand gitu ini nggak sih kayak lo Sunda banget gitu? Enggak sih, paling dari nama Asep Saipudin. Tapi untuk nama Asep itu bahkan nggak terlalu Nyunda banget juga. Ih gila aja lo nggak Nyunda banget. Ya Sunda lah. Gue pernah kerja di Jakarta. Ininya Asep Saipudin. Orang tuh kayak Garut ya, Ciamis ya. Ya gimana kalau misalnya orang Jawa gitu ya namanya Asep? Terus ada kok orang Jawa ada namanya sih Asep. Temen aku juga ada orang Surabaya namanya Asep. Tuh ada kan? Yang namanya Asep tuh biasanya sukses-sukses. Amin, karena kan ada perkumpulannya Asep Asep Sedunia.
Ada loh pengusaha Asep juga. Dan masih banyak Asep yang lainnya yang sukses tentunya. Sukses. Ya mungkin. Tapi kayaknya ya wedding aku doang sih. Ya, amin. Amin. Sukses ya, Wak. Oke, itu tadi buat para Hypozen yang pengen tahu galerinya, enggak galeri ya, studionya Kang Asep sama studio make up-nya Kebaya dan Make Up. Boleh nanti dilihat atau di follow di Instagramnya yang tadi disebutkan Olga, nanti ada di bawah ya. Dan terakhir closing statement atau mungkin ada yang pengen disampaikan nih dari Kang Asep secara pribadi, dari secara fashion designer atau ya dari pandangan fashion designer, ya karya, ya make up, usaha, gimana? Boleh dong buat para Hypozen. Mau di sini nggak apa-apa. Okay. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Oke. Nggak, lu mau nanya itu doang? Mau tambah lagi? Boleh Kang Asep. Easy banget ya pertanyaan. Asik. Ya enggak gini. Pesannya adalah kalau kamu bikin baju, tetap ya promosi nomor 1. Kalau bikin baju kebaya buat wedding, buat tunangan atau buat everything ya, occasion yang cucok meong, yang luar biasa. Itu bisa datang ke aku di Asep Saifuddin Wedding Studio di kayak mau diberekun di dianya. Bisa sewa custom, bisa bikin juga. Nanti tinggal tanya, itu ada adminnya namanya Maya, itu tinggal ditanya-tanya. Untuk pesannya untuk para siapa namanya? Hypozen. Hypozen. I never thinking that I'm here. Aku tuh nggak ngerasa kayak lain orangnya humble bragging ya. Cuman aku tuh ngerasa kayak I'm biasa aja gitu. Biasa aja gitu kan. Tapi kayaknya kalau ngelakuin sesuatu hal itu harus diawalin dari, kalau kamu pengen sukses kayaknya ya, kita harus punya passion dulu di dalamnya. Kita suka dulu nih sama apa yang kita mau. Iya. Ya lu jualan segala macam, kalau lu nggak suka ya cuma capek doang kan. Ya dapat duit juga sih. Tapi kan feelingnya, ngerti nggak sih? Rasa bahagia ketika melakukan hal itu kan beda ya. Berarti lakukan apa yang kamu suka. Belajar lagi ya bahasa Inggrisnya. Iya. Terus nanti belajar. Ya, just do what you want dan apa just yang do what you want. Dan lakuin apa yang kita suka. Yang di sisi positif ya yang kita sukanya. Ini ngomongin bisnis kan? Iya, bisnis. Ya passion. Jadi aku selalu kayak ketika aku ngalamin bisnis, mengawali sebuah bisnis segala macam, itu harus aku suka dulu sama bisnis itu. Sama that kind of the business dulu. Oke. Nanti itu sebagai core supaya ketika aku menjalani itu semuanya itu kan jadi natural ya. Enak gitu. Jadi walaupun struggle hidup segala macam atau bisnisnya naik apa turun segala macam, tapi kan kita karena suka, jadi ya semuanya dilakuin dengan serta gempita dan riang gembira. Kayak gitu sih. Jadi kalian apalagi generasi Z itu yang udah kenal sama mental illness, emang sama segala macam lah, you have to follow your dreams karena kalian masih have a lot of times ya, masih panjang. Milenial ya, milenial sama Z. Kalau aku sih lihatnya sekarang lagi banyaknya Z. Milenial kan kita ya. Z tuh dia bakal jadi. Milenial sama milenial beda nggak sih? Milenial itu kemarin 2000 Bun. Iya sekarang milenial. Milenial tuh bukan itu nama penamaan bagi orang-orang yang lahir dari tahun 98 ke 88 atau 89 sampai 2000 berapa gitu. Itu milenial disebutnya. Nah, after itu generasi Z, after itu juga gue lupa lagi generasi apa. Dan dan lu tahu gak sih kita tuh berada di masa dimana kita tuh antara transisi beberapa teknologi yang masih dimana lu surat menyurat gitu kan. Ya jadi bukan closing statement ya, jadi nanya. Ya balik lagi closing statement. Ya gitu. Apa? Ya tadi, just follow your dreams. Oke, follow your dream. Just doing what you do, what you want. What you want di sisi negatif. Di sisi negatif. Di sisi positif ya, kalau yang negatif hempas aja karena itu tidak akan berguna bagi kehidupan kalian. You not live just once. No. Hidupnya sesekali. Kamu tuh nggak cuma hidup sekarang aja ya. Itu kalau lu sekarang ngelakuin hal yang aneh, it will be impact to your future. Aku selalu mikirnya kayak gitu loh, maksudnya apa yang kita lakuin tuh bakal
manifestasi di masa depan. Oke, pertanyaan tambahan. Apa? Ada kepikiran nggak buat di usaha yang lain? Nggak di fashion designer, nggak di MUA, nggak di dekor, atau nggak di dunia wedding? Kayaknya mau bikin pinjol sih kayaknya. Pinjol, wah berfaedah sekali. Lu nanya apa yang lebih, kayak gue tuh kelihatan lebih smart gitu. Oke. Menurut Kang Asep, bumi itu bulat atau datar? Lonjong. Nanyanya bener-bener deh. Oke, buat Emozen. Mungkin kita cukup sekian ya Kang Asep ya. Salaman dulu. Asik, terima kasih sudah datang. Iya, haridangnya. Haridang. Gitu. Terima kasih Kang Asep sudah mau. Thank you for having me. Iya, terima kasih mau datang ke sini, berbagi sama Hypozen di rumah. Tentunya menginspirasi. Mungkin di kosan ya, nggak di rumah. Iya. Ada juga yang Ada di kontrakan. Di kontrakan juga di tempat WC, kerja mungkin. atau lagi wifi-an. Banyak. Terima kasih Kang Asep. Dan buat teman-teman Hypozen nih dimanapun kalian berada, terima kasih udah klik and play video kita. Dan semoga apa yang kita bagikan di video kali ini dan video sebelumnya bisa menginspirasi para Hypozen dimanapun kalian berada untuk mau berwirausaha, dan yang lagi berwirausaha mungkin lagi down bisa terinspirasi lagi biar ya bisa terbakar lagi semangatnya buat berkarya lagi, buat ya bangun lagi dari keterpurukan, apalagi dari keterpurukan COVID ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @hypodcast_, dan jangan lupa follow juga Instagram gue di nirwan.handika. Dan apabila kalian menyukai video kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe tandanya kalian mendukung agar channel Hypodcast terbangun atau ya menjadi channel yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar kewirausahaan dan info-info menarik lainnya. Oke, Kang Asep, kayaknya kita harus cabut. Ya, salaman lagi. Oke. 3 kali ya kita salaman. 3 kali. Oke, gue Nirwan Handika dan Asep Wede. Kita aduh, kita berdua undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.